Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok beranggotakan Muhammad Aditya Pratama dengan NIM 210018481, Navandra Rafa Ariseno 210001842, lalu saya sendiri Giraldi Jari Asaji dengan NIM 21000184887, dan terakhir yaitu Adnan Arkan Kurniawan dengan NIM 21000184888. Di sini kelompok kami akan melakukan observasi dan eksperimen tentang perspektif representasi objek tiga dimensi. Oke, untuk yang pertama yaitu langkah-langkah observasi dan eksperimen. 1. Yang pertama, memilih perangkat lunak yang mendukung proyeksi perspektif dan berbagai teknik representasi objek tiga dimensi. Pada kelompok kami menggunakan perangkat lunak bernama Blender untuk membantu kami dalam merepresentasikan objek tiga dimensi, karena perangkat tersebut bisa dengan mudah merepresentasikan objek tiga dimensi. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan objek tiga dimensi yang sederhana, seperti yang dipilih oleh kelompok kami yaitu objek tiga dimensi bola. Lalu langkah ketiga yaitu proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif yang A. Mengaplikasikan proyeksi objek yang telah dipilih, mengatur sudut pandang kamera dan jarak sesuai keinginan. Seperti terlihat pada gambar, adalah gambar bola dengan sudut pandang yang sudah diatur oleh aplikasi Blender. Lalu untuk yang B, setelah digeser dan di zoom dan skalanya diubah, objek memiliki perubahan seperti gambar berikut di bawah ini. Gambar terlihat lebih besar dan terdapat lekukan-lekukan yang ada pada objek tiga dimensi. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aditya Pratama, silakan. Baik, untuk yang berikutnya ada wireframe. Tujuan dari representasi wireframe adalah untuk memberikan pandangan visual yang lebih jelas tentang struktur dan fungsi objek atau sistem sebelum tahap desain yang lebih rinci dilakukan. Untuk poin A-nya menerapkan representasi kawat atau wireframe pada objek yang telah dipilih. Mungkin gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Ya, untuk poin B berikutnya, perbedaan visual antara wireframe dengan proyeksi perspektif. Wireframe bola terdiri dari garis-garis dan bentuk geometris sederhana yang menggambarkan dimensi, proporsi, dan hubungan antara elemen-elemen bola tersebut. Wireframe menampilkan objek sebagai garis dan sudut atau titik. Wireframe memperjelas sebuah struktur yang ada pada objek. Adapun untuk proyeksi perspektif, yaitu untuk memberikan tampilan dari suatu objek dengan berupa ukuran objek, pencahayaan, dan bayangan. Lalu yang berikutnya ada point clouds. Yang untuk poin A menerapkan representasi point clouds pada objek yang dipilih. Gambarnya mungkin bisa dilihat di bawah ini. Analisis representasi point clouds melibatkan serangkaian teknik dan metode untuk memproses, menganalisis, dan menggambarkan informasi yang terkandung dalam data tiga dimensi. Perbedaan antara wireframe dengan point clouds adalah wireframe menampilkan sebuah objek sebagai garis tepi yang memberikan gambaran sebuah objek, sedangkan point clouds adalah gambaran dari titik-titik setiap sudut yang membentuk objek tersebut. Untuk materi berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Navandra. 6. Surface menerapkan representasi permukaan surface pada objek yang dipilih. Isi permukaan kubus dengan warna atau tekstur yang diinginkan. Gambarnya seperti itu. B. Perbedaan visual antara objek yang dipilih dalam representasi permukaan dengan proyeksi perspektif, representasi kawat, dan representasi titik sebelumnya. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif menggambarkan objek dalam tampilan tiga dimensi dengan mempertimbangkan perspektif visual manusia. Dalam proyeksi perspektif, objek tampak seperti di dunia nyata dengan garis-garis bertemu pada titik hilang yang tepat. 2. Representasi kawat atau wireframe. Representasi kawat menggambarkan objek hanya dengan garis-garis yang menghubungkan titik di sekitar objek. Tidak ada pengisian warna atau tekstur yang digunakan.
representasi kawat memberikan gambaran dasar tentang bentuk objek, tetapi tidak memberikan detail pada permukaan objek atau 3 dimensi. Ketiga, representasi titik atau poin. Representasi titik juga dikenal sebagai representasi titik render. Hanya menampilkan titik-titik dalam objek tanpa menggunakan garis pengisian warna atau tekstur. Objek dalam representasi titik tampak seperti sekelompok titik-titik yang mewakili posisi masing-masing. Representasi ini tidak memberikan informasi tentang bentuk atau dimensi objek tentang visual. Pengisian warna atau tekstur dapat mempengaruhi penampilan objek dalam representasi permukaan maupun proyeksi perspektif. Dengan pengisian warna atau tekstur, objek dapat terlihat lebih realistis dan memperoleh detail tambahan pada permukaannya. Warna atau tekstur dapat memberikan informasi tentang materi objek, seperti apakah itu kayu, logam, atau kain. Selain itu, pengisian warna atau tekstur juga dapat membantu dalam membedakan bagian-bagian objek yang berbeda atau menyoroti area tertentu yang penting dalam representasi visual. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, melanjut presentasi. Adnan. Yang selanjutnya analisis dan kesimpulan. Representasi wireframe, point cloud surface, dan proyeksi perspektif adalah beberapa konsep penting dalam bidang komputer grafis. Berikut adalah analisis dan kesimpulan mengenai masing-masing representasi dan proyeksi tersebut. A. Representasi wireframe. Wireframe adalah representasi visual objek 3D yang terdiri dari garis dan titik-titik yang menggambarkan batas-batas objek. Keuntungan dari representasi wireframe adalah kesederhanaannya dan kemampuannya untuk dengan jelas menunjukkan struktur objek. Namun, wireframe tidak memberikan informasi tentang permukaan objek dan dapat sulit untuk memvisualisasikan objek secara lengkap. Selanjutnya B. Representasi point clouds. Point clouds adalah kumpulan titik-titik dalam ruang 3D yang mempresentasikan objek atau lingkungan. Representasi ini umumnya digunakan dalam pemindaian 3D atau pemetaan lingkungan fisik. Keuntungan dari point cloud adalah kemampuannya untuk mempresentasikan detail objek yang kompleks termasuk detail geometri dan warna. Namun, point cloud cenderung membutuhkan ruang penyimpanan yang besar dan memerlukan pemrosesan yang kompleks untuk melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya C. Representasi surface. Representasi surface menggambarkan objek 3D dengan menggunakan permukaan yang mengisi ruang udara, titik-titik atau garis-garis. Surface representation memberikan informasi yang lebih lengkap tentang bentuk dan penampilan objek daripada wireframe. Representasi ini dapat berupa model 3 dimensi yang didefinisikan secara sistematis atau hasil dari proses pemindaian atau rekonstruksi objek fisik. Keuntungan dari representasi surface adalah kemampuannya untuk memberikan detail yang lebih tinggi dalam visualisasi yang lebih realistis. Selanjutnya D. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah metode yang digunakan untuk mengubah objek 3D menjadi representasi 2 dimensi atau 2D dengan mempertimbangkan perspektif pandangan. Dalam proyeksi perspektif, objek yang lebih jauh dari mata pengamat akan terlihat lebih kecil daripada objek yang lebih dekat. Proyeksi perspektif menciptakan ilusi kedalaman dan memberikan representasi yang lebih realistis dibandingkan dengan proyeksi ortografik. Keuntungan dari proyeksi perspektif adalah kemampuannya untuk menciptakan efek yang mirip dengan pandangan manusia dan memberikan informasi yang lebih baik tentang posisi relatif objek dalam ruang.
Kesimpulannya, representasi wireframe, point cloud, surface, dan proyeksi perspektif memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing dalam bidang komputer grafis. Wireframe memberikan informasi tentang struktur objek, point cloud memberikan detail geometri yang kompleks, surface representation memberikan visualisasi yang lebih realistis, dan proyeksi perspektif menciptakan ilusi kedalaman yang lebih baik. Pemilihan representasi dan proyeksi yang tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunanya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.